Halo semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Faisal, di channel Remaja Disorientasi, channel yang membahas soal ekonomi, saham, dan politik. Kali ini aku mau membahas negara dengan kekuatan ekonomi terkuat kedua di dunia, yaitu China. Ia sedang mengalami deflasi ekonomi saat seluruh dunia bergulat dengan kenaikan biaya hidup atau yang disebut inflasi. Sebaliknya, China menghadapi masalah penurunan harga alias deflasi. Pada bulan Juli, ekonomi terbesar kedua di dunia secara resmi mengalami deflasi sebesar negatif 0,3%. Sementara harga yang lebih rendah mungkin terdengar menarik ya bagi konsumen, tapi para pengamat ekonomi memandang deflasi sebagai pertanda buruk bagi perekonomian. Sebelum mulai lebih jauh, aku mau menjelaskan apa itu inflasi, disinflasi, dan apa itu deflasi. Arti inflasi adalah kenaikan harga pada barang dan jasa. Para ekonom lebih tertarik apabila inflasi di angka 2% dan stabil. Tapi yang tidak disukai para pengamat ketika inflasi tidak terkendali, naik gila-gilaan, atau biasa yang disebut dengan hyperinflasi. Kemudian ada disinflasi. Saya contohkan saja ya. Suatu coklat tahun kemarin harganya meningkat 5%, tapi tahun ini harganya meningkat hanya 2% saja. Sama-sama meningkat, hanya saja besarannya berbeda. Disinflasi sebagai penanda bahwa keadaan ekonomi sedang menuju ke arah normal. Sedangkan deflasi adalah inflasi negatif atau kebalikan dari inflasi. Deflasi penurunan harga justru ditahukan oleh pengamat ekonomi. Kenapa demikian ya? Saya ambil yang sedang ramai soal afiliator TikTok yang merelakan komisi mereka untuk memangkas harga barang mereka agar lebih murah dari kompetitor lainnya. Afiliator TikTok ini melakukan live dalam satu hari bisa mendapatkan penjualan hingga miliaran. Tapi di balik itu, mereka harus lapang dada memotong komisi mereka sendiri. Hasilnya, mereka hanya menerima 1% laba bersih dari setiap penjualan. Akibat penurunan harga tadi, harga yang dipasang akan jauh lebih murah dari kompetitor lainnya. Yang paling terdampak adalah pedagang-pedagang yang berjualan secara offline, yang tergerus pendapatan mereka akibat perang harga tadi. Sebenarnya gejala ini sudah nampak dari sepinya Blok M di Jakarta. Para pedagang lebih memilih tutup toko mereka daripada harus menanggung biaya sewa tempat, biaya pekerja, biaya modal, dan biaya lainnya yang gak sebanding dengan penerimaan pemasukan mereka. Mau gak mau, mereka kehilangan pekerjaan karena tidak bisa mengikuti deflasi barang atau perang harga tadi. Sudah kebayangkan gambaran sederhana deflasi? Dalam jangka waktu yang lama dari deflasi, konsumen harus mengurangi pengeluaran mereka akibat pemangkasan gaji. Hal ini dikarenakan perusahaan mengurangi produksi. Dan gambaran yang lebih buruk dari ini bisa mengakibatkan PHK massal. Lalu, apa sih penyebab deflasi di Cina? Cukup kompleks menanyakan penyebab deflasi China. Rekor tingkat kelahiran yang rendah. Hal ini disebabkan karena pengasuhan dan pendidikan anak yang sangat mahal, tapi nggak sebanding dengan pendapatan yang rendah. Hal lain yang ditemukan di website Kompas, adanya ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki sebesar 722 juta dan perempuan 689 juta. Meskipun demikian, jumlah wanita yang sedikit, nyatanya wanita enggan menikah lantaran takut perusahaan yang mereka bekerja mem-PHK mereka. Karena di Cina punya aturan bahwa perusahaan wajib memberikan mereka cuti melahirkan. Kemudian, tingkat utang pemerintah Cina juga tergolong tinggi sebesar 76% dari PDB Cina. Ditambah pasar real estate yang lesu dengan indeks perumahan negatif 0,1%. Tapi dilihat tahun 2022, indeks perumahan jauh lebih buruk, lebih dari 1%. Pasar properti Cina merupakan hal yang paling penting karena menyumbang 23% hingga 25%
dari PDB nasional. Hal ini diperkuat dari website Trading Economics. Tingkat ekspor di China menurun hingga 93 poin dan import juga turun di 91 poin. Harga produsen menurun di 108. Indeks harga konsumen turun di 103. Dikutip dari Market Insider, babi menyumbang sebesar 3% dari indeks harga konsumen. Bobot itu setara dengan beras pada market indeks harga konsumen makanan di Indonesia. Rumus sederhananya, jika harga daging babi naik 10%, maka inflasi akan naik 0,3%. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tingginya angka pengangguran di usia muda sebesar 21%. Kalau semakin banyak orang yang menganggur, maka jumlah produksi akan berkurang. Jika hal ini terus berlanjut, pabrik akan tutup, akan ada PHK massal. Kalau di tingkat akhir, negara akan kekurangan pendapatan dari pajak penghasilan mereka. Mengingat jumlah hutang Cina yang sudah tergolong besar, sebesar 76% dari total PDB mereka. Kalau aku lihat, dari kesamaan Cina dan Indonesia adalah jumlah penduduk angkatan kerja muda yang mendominasi. Menurut situs website Kompas, laporan Biro Statistik Cina menyebutkan 1 dari 5 penduduk berusia 16-24 tahun di Cina sedang menganggur. Tingkat pengangguran usia muda di daerah perkotaan mencapai rekor tertinggi, yakni 21,3% pada Juni 2023. Hingga akhirnya di Cina muncul istilah anak purna waktu, yang menjadi tren pekerjaan baru di Cina untuk anak muda yang menganggur. Anak yang sudah dewasa, yang mereka lakukan melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat keluarga, dan menemani orang tua secara purna waktu. Hal ini muncul karena pada saat COVID melanda, para orang tua yang kesepian di rumah, sedangkan anak-anak mereka yang ada di luar kota juga tidak bisa kemana-mana akibat pembatasan wilayah yang dilakukan Cina yang sangat ketat. Bukannya tanpa imbalan, mereka digaji 6.000 yuan atau sekitar 12,6 juta rupiah per bulan. Para orang tua tidak keberatan dan menganggap mereka tidak menjadi kesepian dan lebih bahagia. Dengan upah sebesar itu, masuk dalam kategori menengah yang lumayan tinggi. Gaji bulanan rata-rata Tiongkok bervariasi dari yang paling rendah 7.410 yuan hingga yang paling tinggi 131.000 yuan. Meskipun lebih kecil dari gaji rata-rata, anak purna waktu tidak punya tuntutan kerja yang tinggi. Apalagi Cina menerapkan kerja 996. Pekerjaan anak purna waktu bukan tanpa sebab. Bayangin aja, untuk satu lowongan setidaknya ada 10.000 pelamar. Bahkan bagi mereka yang telah mendapatkan pekerjaan di perkotaan, gaji bulanan mereka hanya 3.000 sampai 4.000 yuan. Bahkan bagi mereka yang telah mendapatkan pekerjaan di perkotaan, gaji bulanan mereka hanya 3.000 sampai 4.000 yuan atau 6 sampai 8 juta rupiah. Hal ini dinilai nggak sepadan sebab para pekerja Cina menjalankan 996 atau kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan bekerja mulai Senin sampai Sabtu. Bayangin aja, kerja mati-matian, tapi sewa apartemen, makan, itu semua masih dibantu oleh orang tua mereka. Jadi opsi anak purna waktu membuat mereka lebih santai atau disebut tapping bukan hal yang buruk. Menurut dosen di Peking University, angka pengangguran di usia muda bisa mencapai 47% bila ditambah 16 juta lebih anak muda yang menjalani anak purna waktu. Oke, itu dia ulasan tentang deflasi di Cina. Ternyata penurunan harga nggak selamanya baik ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam dari Remaja Disorientasi.